Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afdersi Canharo Aziza dengan NIM 251121324 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi, sekaligus kontribusi saya sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat di masa depan. Nah, pada saat ini Indonesia mengalami kondisi yang disebut dengan triple burden of disease, yaitu kekurangan gizi, seperti kurang energi protein, stunting, wasting, dan gizi buruk. Yang kedua, kekurangan gizi mikro, yaitu anemia, gizi besi, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium, dan defisiensi zinc. Yang ketiga, kelebihan gizi termasuk overweight, obesitas, dan meningkatnya risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Nah, data nasional menunjukkan bahwa sekitar 49% ibu hamil mengalami anemia, 23-80% anak mengalami defisiensi zat gizi mikro, 8-16% remaja mengalami kelebihan berat badan. Indonesia termasuk negara dengan prevalensi stunting dan wasting yang tinggi. Masalah ini menunjukkan bahwa tantangan gizi di Indonesia tidak hanya satu arah, namun saling berkaitan dengan faktor-faktor berikut. Yang pertama, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Yang kedua, pola asuh dan perilaku keluarga. Yang ketiga, keterbatasan akses pangan bergizi. Yang keempat, kualitas sanitasi dan air bersih. Yang kelima, akses pelayanan kesehatan yang belum merata. Nah, masalah gizi yang terjadi pada anak, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK, akan berdampak jangka panjang terhadap yang pertama, perkembangan otak anak, yang kedua, kemampuan intelektualnya, yang ketiga, produktivitas ketika dewasa, risiko penyakit degeneratif, dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Gizi memiliki peran fundamental dalam membentuk kualitas manusia sejak dalam kandungan. Nah, pada masa 1000 HPK, perkembangan otak akan berlangsung sangat cepat. Nah, sejak lahir otak telah terbentuk 70%, pada usia 2 tahun mencapai 80-85%, usia 5 tahun mencapai 90% ukuran otak dewasa. Artinya, kualitas gizi, stimulasi, pengasuhan, dan kesehatan ibu dan anak pada periode ini sangat menentukan masa depan seseorang dalam pembangunan negara. Nah, jika anak mengalami stunting misalnya, dampaknya bukan hanya pada tinggi badan yang pendek, tetapi juga kemampuan belajar yang lebih rendah, risiko PTM lebih tinggi saat dewasa, dan produktivitas kerja yang menurun. Oleh karena itu, pembangunan gizi sebenarnya adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul. Nah, seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat luas karena tugasnya tidak hanya pelayanan kesehatan, tetapi juga pada aspek promotif, preventif, manajerial, surveillance, hingga advokasi kebijakan. Beberapa peran penting sarjana kesehatan masyarakat mencegah kekurangan gizi antara lain, yang pertama dengan promotif. Dengan melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, sarjana kesehatan masyarakat akan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, ibu balita, remaja, dan masyarakat umum tentang yang pertama, gizi seimbang, yang kedua, pentingnya 1000 HPK, yang ketiga, ASI eksklusif dan MPASI yang benar, yang keempat, pencegahan anemia pada remaja, yang kelima, pemilihan makanan bergizi dengan harga terjangkau, yang keenam, edukasi ini untuk kunci dan mengubah perilaku keluarga. Yang kedua, dengan preventif, yaitu pencegahan masalah gizi sejak dini. Sarjana kesehatan masyarakat terlibat dalam program yang pertama, pemantauan dan pertumbuhan di Posyandu. Yang kedua, intervensi gizi berbasis sekolah dengan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Yang ketiga, deteksi gizi buruk atau wasting. Yang keempat, screening ibu hamil berisiko. Yang kelima, pendampingan keluarga berisiko stunting. Nah, pendekatan preventif ini dilakukan sebelum masalah gizi menjadi semakin berat. Yang ketiga, dengan melakukan surveillance dan penilaian status gizi, sarjana kesehatan masyarakat melakukan penilaian status gizi menggunakan indikator WHO. Yang pertama dengan BB/U atau berat badan menurut umur, yang kedua TB/U atau tinggi badan menurut umur, yang ketiga BB/TB yaitu berat badan menurut tinggi badan, yang keempat dengan IMT/U. Dengan menentukan masalah ini ringan, sedang, atau berat. Yang keempat, dengan manajemen program gizi. Sarjana kesehatan masyarakat mengelola program seperti pemberian makanan tambahan atau PMT. Yang kedua, program perbaikan gizi berbasis keluarga. Yang ketiga, program intervensi stunting tingkat desa atau kecamatan. Yang keempat, perencanaan anggaran kegiatan gizi.
Yang kelima, dengan advokasi dan kebijakan. Sarjana Kesehatan Masyarakat berperan menghubungkan data ke lapangan dengan pemerintah daerah untuk pertama, mengusulkan perbaikan sanitasi, menambah bantuan akses pangan. Yang ketiga, memperkuat program gizi puskesmas. Yang keempat, mendukung kebijakan ketahanan pangan dan SDGs. Yang keenam, dengan kolaborasi lintas sektor, masalah gizi tidak bisa diselesaikan dengan sektor kesehatan saja. Sarjana Kesehatan Masyarakat akan bekerja sama dengan pertanian, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, PKK, pemerintah desa atau kelurahan, serta sektor swasta. Dengan kolaborasi, maka perbaikan gizi menjadi lebih komprehensif. Sebagai mahasiswa dan calon sarjana kesehatan masyarakat, saya memiliki komitmen dan kontribusi dalam pembangunan gizi di Indonesia. Kontribusi yang saya siapkan antara lain, yang pertama, pengembangan edukasi gizi berbasis masyarakat. Saya ingin membuat konten, modul, dan penyuluhan yang mudah dipahami masyarakat dari berbagai latar belakang. Yang kedua, dengan terjun langsung atau mendampingi program 1000 HPK. Saya ingin aktif melakukan pendampingan ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting. Yang ketiga, dengan melakukan penelitian kecil-kecilan terutama tentang status gizi remaja, pola konsumsi keluarga, dan faktor sosial budaya yang mempengaruhi gizi. Yang keempat, dengan menguatkan literasi gizi di media sosial, karena banyak hoax gizi beredar. Saya ingin membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Yang kelima, dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, misalnya bekerja sama dengan Karang Taruna, Kader Posyandu, dan tokoh masyarakat. Yang keenam, dengan mendukung pencapaian SDGs, terutama tujuannya no poverty, zero hunger, good healthy and well-being, and quality education. Nah, demikian penjelasan saya mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi dan kontribusi saya dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya gizi bagi masa depan bangsa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.